Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Hanafi pada materi pembelajaran daring untuk mata pelajaran IPA kelas 9 semester 1. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Baik anak-anak, selamat mengikuti. Pada pertemuan kali ini, kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah 3.2 menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, serta penerapan teknologi pada sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi perkembangbiakan vegetatif atau aseksual pada tumbuhan. Baik, kita lanjutkan pada materinya. Sebelum kita mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, alangkah baiknya jika kita mengingat kembali materi kelas 7, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Pada materi klasifikasi makhluk hidup, kita mengenal adanya 5 kingdom. Salah satu kingdom dari yang 5 tersebut adalah kingdom plante atau tumbuhan. Dari kelompok tumbuhan ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan tidak berpembuluh adalah kelompok tumbuhan lumut atau bryophyta. Sedangkan kelompok tumbuhan berpembuluh dibagi lagi menjadi 2 kelompok, yaitu tumbuhan paku, pteridophyta, dan tumbuhan berbiji, spermatophyta. Tumbuhan berbiji ini dikelompokkan lagi menjadi 2, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperme dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme. Tumbuhan berbiji tertutup dikelompokkan lagi menjadi 2 kelompok, yaitu tumbuhan berbiji belah 1 atau yang kita kenal dengan monokotil dan berbiji belah 2 atau yang kita kenal dengan dikotil. Nah, anak-anak, untuk materi kali ini kita fokus pada perkembangbiakan vegetatif pada kelompok tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme. Perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan sebagai makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Salah satunya adalah mampu melakukan perkembangbiakan. Perkembangbiakan pada tumbuhan ini dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif diartikan sebagai perkembangbiakan makhluk hidup yang didahului dengan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kebalikannya, vegetatif perkembangbiakan makhluk hidup yang tidak didahului dengan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif. Apa saja jenis-jenisnya? Mari kita pelajari bersama. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan angiosperme ini yang pertama yang harus dipahami adalah tidak membutuhkan sel-sel kelamin. Sebagaimana pengertian dari perkembangbiakan vegetatif bahwa perkembangbiakan jenis ini tidak didahului oleh pertemuan sel-sel kelamin. Sehingga dalam prakteknya tumbuhan tidak membutuhkan sel-sel kelamin baik itu sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina untuk melakukan perkembangbiakan vegetatif. Kemudian dalam perkembangbiakan vegetatif juga hanya dibutuhkan 1 induk, artinya tidak diperlukan adanya 2 induk jantan dan betina. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan menggunakan sel-sel meristem yang dapat kita temui pada tunas dan kambium yang ada pada tubuh tumbuhan. Jadi kalau kita lihat batang misalnya, pada batang ini terdapat beberapa bagian, yaitu buku-buku dan ruas. Buku ini tempat menempelnya tunas. Ruas adalah bagian antar buku. Di antara 2 buku ada 1 ruas. Pada tunas ini terdapat sekelompok jaringan yang namanya adalah jaringan meristem. Jaringan meristem ini memiliki sifat cepat membelah dan belum berdiferensiasi menjadi sel-sel yang lebih khusus. Sehingga jaringan meristem ini pada perkembangannya bisa berkembang menjadi daun, akar, bunga,
atau batang. Kemampuan jaringan meristem untuk berkembang menjadi organ-organ tubuh tumbuhan ini menjadi dasar terjadinya perkembangbiakan vegetatif khususnya pada tumbuhan Angiospermae. Kemudian, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan juga menggunakan totipotensi, yaitu kemampuan sel-sel tumbuhan untuk berkembang menjadi individu yang utuh. Jadi pada tumbuhan, sel-selnya memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi satu individu yang utuh, walaupun berasal dari satu sel atau beberapa sel saja. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan menghasilkan keturunan yang memiliki sifat atau karakter yang sama dengan sifat induknya, karena hanya menggunakan satu induk saja. Sehingga sifat apa yang ada di dalam tubuh induknya ini diturunkan sepenuhnya kepada anakannya. Kemudian perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan ini dapat terjadi secara alami atau buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami yaitu perkembangbiakan yang terjadi secara alami, tidak ada bantuan manusia. Sementara perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi apabila ada bantuan atau campur tangan manusia dalam melakukan perkembangbiakan tersebut. Selanjutnya, mari kita pelajari tentang contoh-contoh perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae, baik itu yang terjadi secara alami maupun buatan. Cara perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama adalah tunas batang. Tunas batang adalah tunas pada buku-buku batang yang tumbuh menjadi individu baru. Konsep perkembangbiakan tunas pada batang ini menjadi dasar dari perkembangbiakan vegetatif pada umumnya. Jadi, cara-cara perkembangbiakan vegetatif pada umumnya menggunakan konsep adanya pertumbuhan dan perkembangan dari tunas batang menjadi anakan atau individu baru. Beberapa jenis tumbuhan yang berkembang biak menggunakan tunas batang antara lain pisang, bambu, dan tebu. Jika kita lihat pada gambar pisang yang ada di sini, maka kita bisa melihat bahwa adanya batang di bawah tanah. Jadi batang pisang yang disebut batang itu ada di bawahnya tanah. Kemudian dari situ karena pada batang terdapat buku-buku di mana di buku tersebut ditemukan tunas, maka tunas yang sudah ada itu tadi tumbuh dan berkembang menjadi anakan. Sehingga perkembangbiakan semacam ini disebut sebagai perkembangbiakan menggunakan tunas batang. Cara vegetatif alami yang kedua adalah rizoma, atau biasa kita kenal dengan rimpang atau akar tinggal. Ini merupakan modifikasi dari batang yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah. Jadi rimpang ini sebetulnya adalah batang yang tumbuh menjalar di bawah tanah. Nah, karena dia batang, dia memiliki tunas pada buku-bukunya, di mana tunas tadi kemudian tumbuh dan berkembang menjadi individu baru atau menjadi anakan. Jenis tumbuhan yang dapat berkembang biak menggunakan rizoma antara lain suku Zingiberaceae. Contohnya jahe, kunyit, kunci, dan lengkuas. Cara yang ketiga adalah stolon atau geragih. Stolon atau geragih ini adalah modifikasi batang yang tumbuh menyamping dan di buku-bukunya tumbuh individu baru. Jadi sekali lagi ini masih menggunakan batang ya, memanfaatkan tunas pada batang. Hanya batangnya di sini tumbuh menyamping, menjalar di atas atau di bawah tanah, kemudian muncul tunas yang akan tumbuh dan berkembang menjadi individu yang baru. Contoh tumbuhan yang dapat berkembang biak menggunakan stolon antara lain rumput, pegagan, dan stroberi. Jadi kalau kita lihat dari gambar, kita bisa melihat adanya tanaman induk. Kemudian tanaman induk tadi batangnya tumbuh menyamping dan pada buku-bukunya muncul anakan dari stolon tadi. Cara yang keempat adalah umbi lapis atau bulbus. Sebelum kita membahas tentang umbi lapis, kita harus paham dulu apa itu umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan fungsinya.
Biasanya fungsinya sebagai tempat menyimpan cadangan makan. Dan umbi ini biasanya berada di dalam tanah. Ini yang kita sebut dengan umbi. Nah, bagaimana dengan umbi lapis? Umbi lapis adalah umbi yang tersusun atas lapisan sisik yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging yang membungkus bagian batang yang disebut cakram. Dari tunas pada batang atau pada cakram tadi tumbuh individu baru. Contoh tumbuhan yang dapat berkembang biak menggunakan umbi lapis adalah bawang merah, bakung, dan dahlia. Jadi kalau kita lihat pada gambar, pada contohnya bawang merah, di situ terlihat bahwa awalnya ketika ditanam, bawang merah ini memiliki hanya satu siung, di mana di dalam situ ada cakram atau batang dari bawang merah. Sementara yang menggelembung, yang membentuk umbi itu adalah lapisan sisik yang terdiri dari daun yang menebal, lunak, dan berdaging. Dari batang atau dari cakram tadi, karena pada batang terdapat tunas, maka tunas tadi bisa tumbuh menjadi individu baru. Sehingga dari satu siung bisa menghasilkan beberapa siung baru yang itu dianggap sebagai anakan dari umbi lapis yang ditanam tadi. Cara yang kelima adalah umbi batang atau tuber. Umbi batang yaitu batang yang berada di dalam tanah dengan beberapa mata tunas yang akan tumbuh menjadi individu baru. Dari satu umbi dapat dihasilkan beberapa individu baru. Contoh tumbuhan yang dapat berkembang biak menggunakan umbi batang adalah kentang, ubi jalar, dan talas. Jika kita perhatikan gambar kentang ini, maka kita bisa mengetahui pada kentangnya sendiri itu adalah batang. Kemudian pada batang kentang tadi terdapat beberapa mata tunas, yang mana ketika kentang tadi ditanam, maka mata tunas yang ada di batang kentang tadi akan tumbuh menjadi tunas yang akan berkembang kemudian menjadi individu baru. Nah, ini yang kita sebut sebagai umbi batang. Kemudian cara berikutnya adalah tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang muncul di tempat yang tidak seharusnya. Jadi sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya bahwa tunas ini munculnya ada pada buku-buku batang, tetapi ada beberapa tumbuhan yang tunasnya muncul atau tumbuh tidak pada tempat seharusnya. Dia bisa tumbuh pada tepi daun dan akar. Maka itu kita sebut sebagai tunas adventif. Contoh tumbuhan yang berkembang biak menggunakan tunas adventif daun, yang mana tunasnya tumbuh di tepi daun adalah cocor bebek. Kemudian yang berkembang biak menggunakan tunas akar, di mana tunasnya ini, adventifnya ini muncul pada akar adalah cemara dan sukun. Kalau kita perhatikan pada gambar, di situ ada contoh gambar dari tunas adventif pada daun dan pada akar. Ini menunjukkan bahwa tunas tersebut tidak muncul atau tidak tumbuh pada tempat yang seharusnya. Tunas-tunas ini nantinya dapat tumbuh dan berkembang menjadi anakan atau menjadi individu yang baru. Kemudian vegetatif buatan. Vegetatif buatan berarti sudah mendapatkan bantuan atau sentuhan dari manusia. Yang pertama adalah cangkok. Cangkok adalah cara menumbuhkan akar pada batang berkayu yang dikelupas dan dibalut dengan tanah. Teknik cangkok ini memanfaatkan totipotensi pada jaringan kambium batang, di mana jaringan kambium pada batang ketika bersentuhan dengan tanah, maka dia akan membentuk akar. Dilakukan pada tumbuhan yang berkayu dari kelompok dikotil. Kenapa kok dikotil? Karena pada tumbuhan dikotil batangnya memiliki kambium, sementara pada kelompok monokotil tidak memiliki kambium pada batangnya. Contoh tumbuhan yang dapat dicangkok antara lain mangga, jambu, dan sawo. Jika anak-anak perhatikan pada gambar terdapat cara melakukan cangkok pada tumbuhan berkayu. Jadi dipilih batang yang akan dicangkok, kemudian dikelupas hingga bersih, jaringan-jaringannya dihilangkan, kemudian dibalut
dengan tanah yang bisa dibungkus dengan plastik, sabut kelapa, atau bahan yang lain. Kemudian ditunggu beberapa saat, maka akan muncul akar dari kambium yang bersentuhan dengan tanah tadi. Jika sudah muncul perakaran, maka batang yang dicangkok tadi bisa dipotong untuk ditanam di tanah. Cara vegetatif buatan yang kedua adalah merunduk. Merunduk ini adalah menumbuhkan akar dari batang yang dibenamkan ke dalam tanah. Merunduk ini memanfaatkan pertumbuhan jaringan meristem tunas pada batang. Jadi masih menggunakan tunas pada batang, di mana ketika tunas pada batang tadi bersentuhan dengan tanah, maka tunas pada batang tadi akan tumbuh menjadi akar. Merunduk dapat dilakukan pada batang tumbuhan yang memiliki kelenturan. Contoh tumbuhan yang dapat dirunduk antara lain alamanda, anyelir, dan apel. Cara berikutnya adalah stek. Stek adalah menumbuhkan akar dari batang yang dipotong dan ditanam ke dalam tanah. Stek memanfaatkan pertumbuhan jaringan meristem tunas pada batang, di mana ketika tunas pada batang tadi bersentuhan dengan tanah, dia akan membentuk akar. Beberapa contoh tumbuhan yang dapat disetek antara lain singkong, tebu, mawar, dan anggur. Jadi kalau kita perhatikan, untuk setek ini cukup mudah. Hanya tinggal mencari batang, kemudian dipotong dan ditanam ke dalam tanah. Beberapa saat kemudian akan tumbuh akar dari tunas pada batang yang berada di dalam tanah tadi, sehingga akan memunculkan individu baru. Kemudian ada teknik perkembangbiakan yang bertujuan untuk memuliakan tanaman, artinya memperbaiki kualitas dari anakan atau hasil produksi tanaman. Teknik pemuliaan tanaman yang pertama adalah menyambung atau mengenten. Menyambung ini adalah menyatukan dua sifat tumbuhan sejenis dengan menyambung kedua batang tanaman. Menyambung akan menghasilkan anakan dengan sifat yang merupakan variasi dari sifat kedua induknya. Contoh tumbuhan yang dapat disambung adalah mangga, bougainville, dan mawar. Jadi kalau kita perhatikan pada gambar, terlihat di situ adanya dua batang yang digunakan untuk teknik menyambung. Ada batang bagian bawah dan ada batang bagian pucuk atau bagian atas. Dua batang ini berasal dari tanaman sejenis yang memiliki sifat yang berbeda. Kemudian dibuat sayatan dan bentuk seperti itu dan disatukan atau disambung kedua batang tersebut. Dalam beberapa waktu kemudian, kedua batang tersebut akan menyambung menjadi satu jaringan dan akan menghasilkan bunga dengan sifat yang merupakan perpaduan dari kedua induknya. Ini adalah teknik menyambung atau menganten. Teknik pemuliaan tanaman berikutnya adalah menempel atau okulasi. Menempel ini adalah menyatukan dua sifat tumbuhan sejenis dengan menempelkan mata tunas pada batang. Akan menghasilkan anakan dengan sifat yang merupakan variasi dari sifat kedua induk. Contoh tumbuhan yang dapat dilakukan okulasi adalah jeruk, mangga, dan apel. Jadi kalau kita perhatikan tekniknya mirip dengan menyambung, di mana dibutuhkan dua induk, satu sebagai batang pokok dan satunya lagi diambil mata tunasnya saja. Kemudian batang pokok disayat, dibentuk sesuai dengan mata tunas yang akan ditempelkan. Kemudian mata tunasnya ditempelkan dan diikat dengan tali untuk menyatukan antara mata tunas dan batang pokok yang telah disiapkan. Dalam beberapa waktu kemudian, mata tunas yang ditempelkan tadi akan menyatu dengan batang pokok. Dan dari mata tunas tadi akan tumbuh sifat baru yang merupakan variasi dari sifat kedua induknya. Nah, kemudian kita bahas kelebihan dan kekurangan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Kelebihannya adalah tidak diperlukan adanya dua induk, sehingga hanya punya satu induk saja bisa dilakukan perkembangbiakan vegetatif.
Kemudian menghasilkan anak dengan sifat yang sama dengan induknya. Sehingga ketika kita memiliki tumbuhan yang memiliki sifat yang bagus, yang unggul, maka dengan mudah kita bisa mendapatkan anakan yang memiliki sifat yang unggul juga. Kemudian produksi anakan relatif lebih cepat dan dapat mengendalikan kualitas atau sifat anakan. Misalnya dengan melakukan okulasi atau menyambung, kita dapat mengendalikan kualitas atau sifat anakan yang akan dihasilkan dari tumbuhan tersebut. Kelebihan berikutnya adalah pada perkembangbiakan vegetatif ini anakannya sifatnya lebih cepat tumbuh, berbunga, dan berbuah. Sementara kekurangan dari perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan adalah tidak ada keragaman genetik pada anakan karena sifatnya sama dengan induk. Kemudian perakaran yang kurang bagus dan lemah. Ini terjadi pada beberapa cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Anakannya akan memiliki sistem perakaran yang kurang bagus dan lemah. Kemudian usia produktif anakan relatif lebih pendek karena dia tidak berkembang dari biji dan membutuhkan keahlian khusus serta biaya untuk melakukan perkembangbiakan vegetatif buatan. Kemudian yang terakhir, penyakit tanaman induk lebih mudah ditularkan kepada anakan. Karena apa? Karena sifat anakan sama dengan induknya. Demikian tadi anak-anak materi tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.